A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamus salam ala khairi khalqih khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu ala qaimi ali Muhammad al-Hujjat ibn al-Hasan al-Imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bifina'ik. Alaika minna salamullahi abada ma baqina wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Ya laitana kunna ma'akum sayyidi fanafuza fawzan azima. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ahsanallahu lakal ajr bimusabika bishahadati Abi Abdillah al-Husain alaihi salam. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Ahsanallahu lakal aza bimusabika bishahadati Abi Abdillah al-Husain alaihi salam. Assalamu alayki ya binta Rasulillah. Ahsanallahu lakil aza bimusabiki biwaladikil Husain alaihi salam. Assalamu alaikum ya a'immatanal ma'sumin. Ahsanallahu lakumul aza bimusabikum bishahadati Abi Abdillahil Husain alaihi salam. Wa azamallahu lakumul aza ayuhal ikhwan wal akhwat. Ahsanallahu lakumul aza bimusabina wa bikum bishahadati imamina al-Husain alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah. Tentu tidak semua tempat-tempat yang kita hadiri di dunia ini atau selama hidup kita, dan juga waktu-waktu yang kita lalui selama hidup kita di dunia sampai hari ini, itu tidak senyaman, seindah sebagaimana kehidupan orang-orang di surga ya. Tetapi kita berusaha agar hidup kita yang penuh dengan serba cobaan itu menyebabkan kita
dapat merasakan kehidupan di surga. Ilahi amin. Dengan harapan ini kita lalui kehidupan di dunia yang kadang senang, kadang susah. Bahkan mungkin ya, bukan mungkin lagi ya, sepertinya pasti lebih banyak tidak senangnya, lebih banyak sedihnya dibandingkan senangnya. Tetapi demikianlah kehidupan orang-orang yang di dunia bila ia ingin mendapatkan kesenangan di akhirat. Itu bisa kita pahami dari peristiwa Karbala. Ya. Jadi salah satu pelajaran penting dari peristiwa Karbala, ya, kalaupun hanya setahun sekali kita kembali mengingatnya, itu juga sudah cukup. Membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit dan semua keadaan yang tidak enak, ya. Ikhwan sekalian rahimakumullah, ada satu perbuatan sepele tetapi sering kita lakukan, yaitu bercermin. Saat kita bercermin, apa yang kita lihat? Ya, tentu yang kita lihat adalah bentuk lahiriah kita, khususnya wajah kita. Di saat kita bercermin, kita fokus kepada bentuk lahiriah kita. Untuk apa? Untuk memastikan kalau kita, untuk memahami, mengetahui, kemudian memastikan kita sudah rapih, ya, sehingga ya, kita dengan percaya diri menjalani kehidupan selanjutnya. Kepercayaan diri itu diperlukan agar kita menjalani kehidupan itu dengan nyaman, teguh, ya, dengan tujuan dapat meraih apa yang kita inginkan tentunya. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah. Tetapi tentu saja tidak cukup kita hanya tahu keadaan fisik kita. Kita juga harus tahu keadaan maknawi, spiritual, rohani, dan seterusnya diri kita, hidup kita. Kenapa? Karena keberhasilan hidup itu bukan sekedar sampai pada akhir hidup. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan contoh orang-orang yang ya, menjalani hidupnya berdasarkan pandangan dia terhadap dirinya dan kehidupannya secara lahiriah, sehingga ya, dia menjalani kehidupan hanya untuk sampai pada akhir hidup. Ya. Tetapi ketika dia sampai pada akhir hidup, dia tahu bahwa dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Jadi yang diinginkan itu bukan akhir hidup. Yang diinginkan adalah sesuatu yang lain. Ya. Apalagi berdasarkan akidah kita, kehidupan itu tidak berakhir dengan berakhirnya hidup kita
di dunia. Meninggal, wafat, dan seterusnya, apapun namanya adalah proses perpindahan ya, dari kehidupan alam dunia menuju alam akhirat. Bisa kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insyiqaq ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia. Jadi memang pada sebagian besar, khususnya masalah-masalah rasional atau prinsip dalam Islam, ya, itu harus diyakini oleh semua orang. Ya. Artinya yang menjadi target seruan dan diterima adalah oleh semua orang. Ya. Sehingga apabila ada manusia yang menolaknya, maka dia celaka, dalam keadaan celaka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setiap orang, ya, mengingatkan bahwa setiap orang itu, ya, dengan kesibukannya di dunia itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ menyimpan 2 poin. Artinya dia akan berakhir hidupnya di dunia. Yang kedua, apakah dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala atau dapat murkanya? Ya. Jadi ya, setiap orang akan berakhir hidupnya di dunia, tetapi setelah itu ya, manusia terbagi 2. Ada yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ada yang mendapatkan murka, azab Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sebagian ulama, ya tentu saja semua ulama, tetapi mungkin hanya sebagian ulama yang fokus kepada masalah ini menyatakan bahwa yang pertama dari ayat, poin pertama dari kesimpulan dari ayat tersebut itu bersifat niscaya. Sesuatu yang niscaya seharusnya tidak menjadi tujuan, ya. Tidak menjadi tujuan. Jadi nggak perlu kita hidup berusaha untuk sampai akhir hidup, nggak perlu. Gitu. Imam Hussein alaihissalam ke Karbala bukan untuk syahid, tapi dia siap untuk syahid, untuk mendapatkan syahadah. Sudah jelas beliau ke Karbala mulai dari Madinah dan seterusnya sampai tiba di Karbala, tujuannya adalah untuk membereskan keadaan umat kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ada kerusakan yang itu hanya diketahui dan orang yang hanya Imam Hussein yang berani untuk melakukan pemberesannya, ya, menyelesaikannya. Ya, sampai di sini ya, kita mendapatkan kesimpulan bahwa fokus kepada sisi lahiriah kita penting, tetapi fokus kepada sisi batin, rohani, ya, nilai-nilai rohania spiritual diri kita dan hidup kita itu jauh lebih penting. Ya, ya insya Allah ikhwan dan akhwat tahu bagaimana memahami
keadaan diri kita, ya, baik secara lahiriah maupun dari sisi spiritual dan batiniah itu ya. Tapi nanti kita bahas juga, saya akan bahas. Orang harus juga memperhatikan dan bahkan memberikan perhatian lebih, ya, karena tadi hidup bukan sekedar menghabiskan jatah waktu hidup di dunia, ya, tapi juga ya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita memahami keadaan diri kita sehingga kita dengan pede, percaya diri, ya, penuh semangat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari itu, ya. Faktanya tentunya sangat disayangkan, ya, bahwa banyak orang yang justru melupakan keadaan dirinya yang bersifat spiritual, maknawi. Yang saya maksud dengan melupakan itu bukan berarti dia tidak sholat, ya, bukan berarti atau mesti dia orang yang tidak sholat, atau seorang ateis sekalipun. Bisa jadi dia seorang yang dikenal di tengah-tengah keluarga dan masyarakatnya mukmin, ya, dan dia selalu hadir di masjid untuk ikut sholat berjamaah misalnya. Dan dia selalu setiap bulan suci Ramadan melakukan ibadah suci puasa, ibadah puasa, dan juga menunaikan zakat dan seterusnya. Kita sebagai Syiah dengan fondasi akidah berdasarkan ajaran Ahlul Bait alaihi wassalam, ditambah pelajaran dari Karbala, mudah untuk memahami, ya, kalau ada orang yang melupakan keadaan dirinya yang bersifat maknawi dan spiritual, artinya dia memandang dirinya secara indrawi saja atau dengan batasan duniawi, padahal dia sholat, puasa, bahkan membayar humus, haji berkali-kali. Ini semua pelajaran dari Karbala. Ala Nabi wa ali salawat. Mungkin kita akan lebih mengerti bagaimana orang yang sholat, puasa, bahkan bisa jadi dia adalah pengikut Ahlul Bait, artinya dia mengambil tata cara sholat yang diajarkan oleh para ulama Ahlul Bait alaihi wassalam, tetapi dia orang yang melihat diri dan hidupnya itu dengan kacamata duniawi, dengan tidak keluar dari batasan-batasan kebendaan, ruang dan waktu dan seterusnya. Orang yang seperti ini sedih dan senangnya bukan atau tidak sama dengan sedih dan senangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait alaihi wassalam. Secara fitrah tidak ada orang yang tidak sedih, ya. Itu sudah niscaya manusia itu sedih, senang, merasakan kesedihan dan merasakan kesenangan. Tetapi ada sisi dari hal-hal yang biasa itu, ya, membuat manusia memiliki kedudukan di sisi Allah yang membuat dirinya kelak
saat melihat dirinya tersenyum. Wujuhun yauma idzin nadhirah li rabbiha nadhirah. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang senang dengan senang kami dan sedih dengan sedihnya kami, maka dia bersama kami di surga. Memang kalau di surga tidak bersama Rasulullah tidak senang, senang juga, ya. Tapi itu pikiran yang rendah, yang seolah-olah di surga itu ya punya konsep tentang surga itu sangat sederhana. Coba saya tanya, mau ke surga tapi di surga itu tidak ada nabi atau tidak boleh ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau? Nah, itu Syiah berarti. Ya. Banyak pernyataan-pernyataan kayak bercanda gitu ya, tapi itu serius. Kalau saya dimasukkan ke surga di Iran ya, walaupun ya awam gitu, tapi setelah saya telusuri ternyata bisa kita dapatkan, saya dapatkan sandaran-sandaran riwayatnya. Ya artinya ya bisa dibenarkan itu. Walaupun sekilas kayak bercanda. Seandainya saya masuk surga dan di surga itu tidak ada Amirul Mukminin, tidak ada Aba Abdillah, maka saya akan keluar lagi. Gitu. Atau ada yang mengatakan saya akan ke neraka, karena kalau tidak, cuma dua tempat di akhirat. Kalau tidak di surga ya pasti di akhirat. Kalau tidak di surga ya di neraka. Ya. Saya sering ya menyampaikan di tengah-tengah ceramah saya satu riwayat ucapan sabda Amirul Mukminin Ali alaihissalam kepada Abu Dzar. Jadi kondisinya saat itu orang sudah banyak yang berpikir ke surga dengan sholat mereka, dengan puasa mereka, sehingga mereka adalah ahli-ahli ibadah. Bukan berarti pengikut Ahlul Bait alaihi wasallam tidak getol ibadahnya, tidak bagus ibadahnya. Mereka juga bagus. Ya. Tetapi ya, ketika mereka ingin masuk surga tidak sesederhana orang lain. Gitu. Amirul Mukminin Ali alaihissalam di tengah-tengah umat Islam memiliki pandangan seperti itu, ya. Dia bilang kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, maukah kamu masuk ke surga bersamaku? Jadi poinnya adalah bersama Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Ada seorang ulama mengatakan, saya lupa, dalam sebuah kitab, bahwa ke surga tidak bersama Ahlul Bait alaihi wasallam hampir bisa disebut mimpi, kecuali dia gila, dia anak kecil, dan seterusnya. Hampir mimpi ke surga tanpa Ahlul Bait, ya, tanpa bersama Ahlul Bait. Kembali kepada poin terakhir, bahwa orang yang melihat dirinya ya, hanya dalam bingkai kebendaan duniawi, indrawi dan seterusnya. Poin kedua mengatakan apa? Dia tidak akan memiliki pandangan dan rasa yang sama dengan yang dipandang, pandangan dan rasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait alaihi wassalam, khususnya sahibil asli wa zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif.
setelah terjadinya peristiwa Karbala, ada dialog antara Sayyidah Zainab salamullah alaiha dengan Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bertanya kepada Sayyidah Zainab, apa pandanganmu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap keluargamu? Insya Allah ikhwan dan akhwat sudah tahu jawaban Sayyidah Zainab, ya. Ma ra'aitu illa jamilan. Bisa dipahami kira-kira oleh Ubaidillah bin Ziyad dan orang-orang yang seperti dia, ya, tidak memerangi tapi memilih tinggal di Mekah dan di Madinah. Kira-kira bisa paham ucapan Sayyidah Zainab ini? Nggak akan bisa. Dapat tangisannya. Mereka juga nangis, tapi beda dengan tangisan Sayyidah Zainab salamullah alaiha. Tangisan kalau orang itu memilikinya, saat sakaratul maut dia orang yang paling bahagia. Karena dia tahu tangisan itu yang menyebabkan dia ke surga dan membebaskan dia dari neraka. Aku tidak menyaksikan takdir Allah itu kecuali keindahan. Ya. Boleh jadi mereka juga sedih. Kita dengar, ya, dalam kitab sejarah, ya, bahwa mereka yang berkontribusi juga terjadinya peristiwa Karbala, mereka juga menangis. Sampai Sayyidah Zainab itu melaknat, ya. Jadi dalam tanda kutip tentunya ingin menjelaskan hakikat dari kesedihan mereka. Apa kira-kira yang kita pahami dari kenyataan tersebut? Kenapa mereka tidak bisa memahami kesedihan ucapan Sayyidah Zainab sallallahu alaiha? Kesedihan tetapi indah. Sesuatu yang menyedihkan tapi di saat yang sama sesuatu yang membahagiakan. Sesuatu yang coba dihindari, tetapi ketika mendapatkannya dengan senyum, dengan kepuasan, malah bersyukur kepada sang pemberinya. Kalau kita belum sempurna untuk membangun cara pandang yang ilahi seperti itu, paling tidak kita berusaha. Dan insya Allah dengan ibadah kita, dengan kehadiran kita mengingat peristiwa Karbala, ya, merenungi peristiwa Karbala, bersedih untuk Imam Hussein, keluarga dan para sahabatnya yang terbantai di Karbala, Allah Subhanahu wa taala menaikkan, ya, pandangan kita, meninggikan, menguatkan pandangan kita dan perasaan kita yang awalnya mungkin, ya, yang tadinya masih terbelenggu oleh batasan-batasan duniawi menjadi bebas. Ya. Tidak sama orang yang memiliki pandangan yang ilahi, yang muta'aliyah, yang maknawi, dengan mereka yang memiliki pandangan terbatas pada hal-hal yang bersifat duniawi ketika keduanya mengucapkan ya Hussein. Ya. Ketika mereka menuliskan kalimat ya Hussein. Oleh karena itu
Kita dianjurkan oleh para ulama kita berdasarkan sejumlah riwayat, ketika menghadiri majelis Imam Husain, ya, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, qurbatan ilallah, ya, dan wudu. Itu adalah persiapan kita agar dengan semua aktivitas itu, ya, kita mampu melihat diri kita dan kehidupan kita, ya, dengan kacamata ilahi. Peristiwa Asyura dan Karbala salah satu manfaat atau buah pengaruh yang besar. Ia tidak saja memberikan pengaruh yang besar pada level bangunan, tapi juga dia memberesi hal-hal yang tidak beres pada orang-orang yang menghadiri peringatan Asyura dan Karbala, ya, pada mulai dari hal-hal masalah-masalah yang mendasar. Yang saya maksud dengan yang mendasar itu adalah cara pandang, ya, kita tentang diri kita dan kehidupan kita. Ya. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah. Ketika kita menghadiri peristiwa Asyura dan Karbala, tentu saja sebagaimana yang lain kita datang dengan kesedihan, ya, menyimpan kesedihan, membawa kesedihan, bahkan mungkin diantara kita karena lebih sensitif, lebih peka dari yang lain, ya, melinangkan air matanya. Tetapi ya, tidak sedikit dari mereka, dan ini kenyataan, ya, ketika mereka diajak ke Karbala dalam tanda kutip, bergabung dengan kafilah Imam Husain dengan berbagai alasan, diantaranya itu perjalanan beresiko. Atau boleh jadi dia meragukan apakah itu perintah Imam Husain atau bukan. Ya. Kalau sudah tahu bahwa itu perintah Imam Husain, belum tentu dia juga bergabung dengan kafilah Imam Husain. Dia masih memiliki alasan yang menahan dia untuk bergabung. Dan yang sering diutarakan adalah resiko besar akibat yang bisa dia terima gara-gara mengikuti atau bergabung dengan kafilah Imam Husain alaihissalam. Itu yang kita saksikan, ya, pada dialog-dialog Imam Husain dengan sejumlah sahabat dan tabi'in. Mereka bukan orang-orang yang ahli maksiat, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Tetapi ketakwaan dia, ya, tidak atau masih belum bebas, ya, dari pandangan-pandangan yang terbatas, pandangan-pandangan duniawi. Dia masih melihat dirinya, ya, secara rendah. Dia belum bisa menyaksikan dengan semua ibadah yang sudah dia lakukan, dan kita belum bisa menandingi ibadahnya. Dan disebutkan dalam sejarah mereka adalah tokoh-tokoh besar,
Ya. Tapi mereka belum bisa memahami kalimat Sayyidah Zainab yang berbunyi, aku tidak melihat kematian saudaraku Imam Hussein, keluarga dan para sahabatnya yang sudah kita ketahui sama-sama bagaimana terjadinya, itu keindahan. Ya, kami hindari, tapi kami dapat dengan senyum. Kami terima dengan senyum, bahkan kami mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ala azimi raziyati. Salah satu pelajaran atau pelajaran lain yang sangat penting dari peristiwa Asyura dan Karbala, dan itu bisa menaikkan atau merubah ya, cara pandang kita kepada diri kita dan hidup kita, tidak lagi indrawi tapi rasional, tidak lagi duniawi semata tapi juga ukhrawi di saat yang sama. Ya. Dan sudah pasti saat kita bersedih dalam hidup kita, kita rasakan kesedihan dan kesenangan, itu adalah kesedihan dan kesenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait alaihi wassalam. Apa yang kita pahami, hal yang penting untuk kita, ya karena kejadian peristiwa Karbala hanya untuk Imam Hussein, keluarga dan para sahabatnya. Apa untuk kita, apa kalau kita tidak mengambil pelajaran dari peristiwa itu? Nah, jadi sekarang adalah bagaimana kita memahami pelajaran. Dan yang terpenting, ya, pelajaran itu dapat merubah cara pandang kita tentang diri dan kehidupan kita yang tadinya rendah, duniawi, ya, menjadi bersifat ilahi, ukhrawi, maknawi dan seterusnya. Yaitu ketaatan kepada hujjah atau ketaatan kepada Imam Maksum alaihissalam. Tentu saja kita sudah meyakini, ya, berdasarkan akidah, kita sudah meyakini bahwa kita harus beriman dan taat kepada para Imam Maksum. Dan ketaatan kepada Imam Maksum itu adalah ketaatan ilahi. Ya. Jadi ketaatan kepada Imam Hussein alaihissalam yang dijelaskan oleh peristiwa Karbala adalah ketaatan ilahi. Sementara di pihak musuh bukan ketaatan ilahi. Tapi berapa orang dari muslimin yang memilih ketaatan yang tidak ilahi itu? Bagaimana mereka memandang diri dan hidupnya? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, dan ayat ini sangat populer yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum.
Berdasarkan akidah kita, yang dimaksud dengan ulil amri minkum adalah ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, dan diantaranya adalah Al-Imam Husain alaihi salam. Wahai orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan orang yang beriman? Orang yang tidak lagi memandang ketaatan dengan paradigma duniawi, dengan cara pandang yang indrawi, yang terbatas melihat sesuatu itu dari sisi materi. Nah, orang yang seperti itu, orang yang bisa menerima ketaatan ilahi. Dan ketaatan ilahi itu yang dia terima tidak sebatas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ketaatan kepada ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Di kalangan kaum muslimin menerima ketaatan kepada Allah, tetapi sulit menerima ketaatan secara mutlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mudah menerima ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima ketaatan kepada Rasul, tetapi mereka sulit, bahkan peristiwa Karbala mengatakan, menjelaskan kepada kita, ahlul bait diperangi. Bukan saja mereka berat untuk taat kepada Imam Husain alaihissalam, bahkan sampai memerangi dan membunuhnya secara biadab. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, penting sekali bagi kita semua untuk membangun hal-hal yang mendasar dulu. Bukan berarti kita abaikan hal-hal yang di atasnya, bangunannya. Karena itu semua terjadi secara bertahap. Jadi sejauh pondasi yang bisa kita bangun, segera kita bangun bangunan di atasnya. Dan terus kita tingkatkan kualitas cara pandang kita, perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait alaihi wasallam, khususnya adalah pandangan kita tentang diri dan kehidupan kita. Kalau kita memahami, menerima keharusan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman, dengan cara pandangan yang maknawi, dengan cara pandangan yang tidak lagi terbelenggu oleh pandangan duniawi, niscaya kita juga akan taat secara mutlak kepada Rasul dan ahlul bait alaihi wassalam, apapun resiko yang dihadapi. Itu satu. Kedua, dari ayat ini, taklif yang kita terima berdasarkan penerimaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Taklif yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ahlul bait alaihi wassalam sesuai dengan cara pandang kita yang ilahi, yang maknawi, yang irfani, tidak lagi terbelenggu oleh ruang dan waktu, kebendaan, materi dan seterusnya. Seperti apa ketaatan yang kita terima? Al-Quran, ayat Allah Subhanahu wa taala menggunakannya kalimat ya ayyuhalladzina amanu.
Jadi makna amanu di sini ya, bukan sekedar orang yang mengaku dan bisa menjelaskan argumentasi pembuktian keberadaan Allah Subhanahu wa taala, pembuktian kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebagai rasul dan juga kebenaran Ahlul Bait alaihi wasallam. Ya. Tetapi menyangkut lebih luas lagi tentang pandangan dunia. Bagaimana dia memandang alam keberadaan ini secara mutlak. Nah, poin keduanya, mereka yang beriman kepada Allah dengan pandangan dunia yang ilahi, ya, tidak terbelenggu dengan pandangan duniawi, dia akan taat kepada Allah, dia akan taat kepada Rasul dan Ahlul Bait alaihi wassalam. Itu secara mutlak. Seperti apa ketaatan secara mutlak itu? Nah, ini yang penting. Apakah yang memerangi Imam Hussein tidak taat kepada Allah? Taat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus shalah, salat mereka. Kutiba alaihimus syiyam, puasa. Suruh zakat, zakat. Suruh humus, bayar humus. Suruh haji, haji. Mungkin kalau kita cek ya sejarah mereka satu-satu, wah udah berapa rakaat yang dilakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bahkan ada yang melontarkan panahnya ke kemah Imam Hussein, keluarga Imam Hussein, dan di situ banyak perempuan, ya. Itu dengan mengucapkan basmalah dan sebelumnya wudu. Sebagian ulama menjelaskan bahwa mereka yang memerangi keluarga Imam Hussein itu memanah dengan baca basmalah dan wudu. Apa yang kita pahami? Apakah mereka orang yang taat kepada Allah berdasarkan iman? Apakah itu ketaatan berdasarkan iman? Seperti apa? Apakah misalnya dia mengatakan saya sholat sebagaimana saya melihat Nabi sholat, terus menjalankan sunnah-sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya. Tapi Karbala mengatakan bahwa mereka tidak melakukan itu berdasarkan iman. Nah, mungkin bagian ini ya yang tidak kalah penting, ya, dan harus kita ingat. Al-Imam Ali Khamenei mengatakan Imam Hussein adalah seorang imam, ya, yang kita harus taat kepadanya, ya, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apa yang tidak ditaati oleh orang di Karbala atau di masa hidupnya Imam Hussein? Apa yang ditaati oleh keluarga dan para sahabat Imam Hussein? Dan apa yang tidak ditaati dari Imam Hussein sehingga dikatakan mereka tidak menerima dan memerangi Imam Hussein alaihissalam? Kita lihat keluarga dan sahabatnya dulu. Apa yang membuat mereka disebut orang yang mentaati Imam Hussein, sehingga Imam Hussein alaihissalam mengatakan tentang keluarganya sebagai sebaik-baik keluarga dan sebaik-baik sahabat. Itu pernyataan Imam Hussein yang populer. Kira-kira apa? Dan itu sebagian ulama mengatakan, termasuk Imam Ali Khamenei, ya, ini adalah ketaatan yang menunjukkan
bahwa dia taat kepada hujah Allah Subhanahu wa taala, kepada ahlul bait alaihi wasallam sesuai dengan kadarnya mereka. Apa dosa terbesar Yazid? Apa dosa terbesar sejumlah sahabat Rasul terhadap ahlul bait di zaman Imam Ali? Mengambil hak mereka. Apa hak mereka? Apa hak ahlul bait alaihi wassalam? Apa taklif yang telah dilakukan oleh keluarga dan sahabat Imam Husain di Karbala, sehingga mereka ketika memilih taklif itu mereka pun siap menanggung resikonya. Mereka sholat di Karbala, sholat. Mereka tidak meninggalkan kewajiban sholat dan yang lain-lain. Bahkan dikatakan itu adalah perjuangan orang ahli ibadah. Gerakan ahli ibadah, karena mereka tidak meninggalkan ibadah. Yang perlu dipahami adalah ada satu taklif yang ketaatan kita kepadanya itu sesuai dengan kadar Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kadar Imam Maksum, bahkan kadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait dan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan taklif asli dan terpenting. Taklif asli dan terpenting. Kalau ikhwan dan akhwat rahimakumullah memahami kata berwilayah, itu menyangkut taklif ini. Tidak ada orang yang berwilayah dengan makna yang hakiki kalau dia belum memahami taklif aslinya. Dan taklif asli itu hanya keluar dari hujah Allah. Tidak boleh selain hujah Allah itu mengeluarkannya. Kalau tidak kenal hujah Allah, kalau tidak mengikuti hujah Allah, dia tidak mengikuti Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak mengikuti taklif asli dan terpenting. Dan taklif asli itu bukan sholat, bukan puasa. Kepada saudaranya Muhammad Hanafiah, Imam Husain sudah menjelaskan dalam kalimat yang terkenal yang di awal, kalau nggak salah saya bacakan. Apa tujuan Imam Husain bergerak ke Karbala, ke Kufah, kemudian terhenti di Karbala hingga terjadi pembantaiannya di Karbala, yaitu li islahi ummati jadi. Apa kerusakan pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin dibereskan oleh Imam Husain? Ini bukan persoalan mudah untuk menentukan kerusakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud. Ini hanya maksum. Sepertinya kita nggak perlu kenal maksum untuk bisa sholat, betul nggak? Cukup kenal ulama. Berwilayah untuk mengenal taklif asli kita. Dan taklif asli itu li islahi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi kerusakan itu, salat puasa menjadi sia-sia. Salat puasa, ibadah-ibadah yang lain menjadi sia-sia. Karena ketika taklif asli itu diabaikan, maka akan terjadi kerusakan yang paling mendasar.
di tengah-tengah umat Islam. Persoalan umat Islam dari dulu ya, sampai hari kiamat, kalau tidak ada maksum tidak akan selesai, yaitu untuk menentukan taklif asli dan terpenting yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kepada muslimin. Dan itu hanya bisa kita pahami dari seorang hujah Allah Subhanahu wa taala atau wakilnya. Nah, dari sini maka semakin jelas ya bagi kita apa yang dimaksud dengan kalimat pernyataan berwilayah, apapun kaitannya. Apakah berwilayah kepada Allah Subhanahu wa taala, berwilayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwilayah kepada ahlul bait alaihimussalam, atau berwilayah kepada ulama yang kita sebut dengan berwilayatul faqih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan pengetahuan kita, makrifah kita, yang dari rendah menjadi tinggi, sehingga kita mampu melihat diri kita dan kehidupan kita dengan kacamata ilahi, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu memahami dan komitmen melaksanakan kewajiban atau tugas atau taklif asli dan terpenting kita, sebagaimana yang ditampilkan oleh keluarga dan para sahabat Imam Husain alaihissalam. Meskipun pada akhirnya yang mereka dapatkan di dunia adalah syahadah, tapi syahadah itu bukanlah pilihan atau resiko satu-satunya dari orang yang memilih atau yang komitmen kepada untuk menjalankan taklif asli itu. Di tempat lain dan setelahnya justru orang-orang yang menjalankan taklif asli itu di kalangan mukminin ya, ketika dia ngambil pelajaran dari Imam Husain, mereka mendapatkan kemenangan di dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.